Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bagiin video itu membahas FRUP 2021 ya teman-teman. Karena FRUP 2021 ini sesuai dengan kisi-kisi, sama dengan kisi-kisi terbaru untuk pretest PPG tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari FRUP tahun lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Soal yang pertama, sikap senang harus selalu ditampilkan dalam pembelajaran oleh seorang guru. Hal itu dapat ditunjukkan dengan A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual yang lucu. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati. C. Melaksanakan pembelajaran dengan lelucon sejak kegiatan awal hingga penutup. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Atau E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan betah di dalam kelas. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan betah di kelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, menghasilkan sel darah. Yang kedua, menghasilkan hormon. 3. Menyimpan cadangan karbohidrat. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Menyimpan cadangan kalsium. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi rangka adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu 1 dan 4. Jadi fungsi rangka ini adalah menghasilkan sel darah dan juga memberi bentuk tubuh. Soal nomor 3. Pak Guru Sarwiji memperkenalkan ide kepada siswa kelas 4, membuang sampah tidak pada tempatnya akan berdampak buruk pada rusaknya lingkungan. Beliau meminta siswanya membuat daftar tempat-tempat mana yang biasanya digunakan untuk membuang sampah, seperti sungai, kebun, dan juga laut. Siswa kemudian menyampaikan daftar mereka. Sementara Pak Chong menulis ide-ide mereka di papan tulis di depan kelas. Manakah jawaban di bawah ini yang paling tepat menggambarkan metode kegiatan lanjutan yang Anda lakukan dengan kegiatan orientasi ini? A. Saya akan menjelaskan bahwa sampah hampir di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menggunakan ide dari daftar mereka sebagai dukungan, sehingga tujuan pembelajaran berkaitan dengan ide-ide siswa. B. Saya akan bertanya kepada siswa apa kesimpulan yang mungkin mereka capai berdasarkan daftar mereka itu. Kemudian berdasarkan ide-ide siswa, saya akan mengonfirmasi bahwa sebaiknya bagaimana cara membuang atau mengelola sampah yang benar. C. Saya akan meminta siswa membaca buku tentang pengelolaan sampah. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang pengelolaan tersebut. D. Ketika awal memulai pembelajaran cara ini, saya akan menjelaskan apa yang akan dipelajari oleh siswa sebelum mereka melibatkan diri dalam setiap kegiatan. Atau E. Saya akan memuji siswa atas partisipasi mereka. Dan kemudian mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa untuk menulis satu paragraf pendek tentang keyakinan mereka bahwa tempat tersebut benar digunakan untuk membuang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Jadi saya akan bertanya kepada siswa apa kesimpulan yang mungkin mereka capai berdasarkan daftar mereka itu. Kemudian berdasarkan ide-ide siswa, saya akan mengonfirmasi bahwa sebaiknya bagaimana cara membuang atau mengelola sampah yang benar.
Kita lanjut soal yang keempat. Bacalah puisi berikut. Hutan yang dulu rimbun, kini tinggal tongkak, lambang angkuh dan congkak. Citraan pada penggalan puisi di atas adalah A. Penciuman, B. Perabaan, C. Perasaan, D. Pendengaran, atau E. Penglihatan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Penglihatan. Soal berikutnya. Keterampilan sosial diperlakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa. Keterampilan sosial yang dikembangkan pada materi pembelajaran IPS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penekanannya pada aspek A. Internasional, B. Nasional, C. Regional, D. Lokal, atau E. Global. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nasional. Soal nomor 6. Di suatu kelas mayoritas siswanya sering kali memperoleh piala olimpiade, tetapi suatu ketika melakukan perbuatan yang memalukan. Sementara di kelas yang lain mayoritas siswa prestasinya kurang, tetapi mereka penurut. Apabila Anda sebagai guru melakukan penilaian di kedua kelas tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Memberi nilai apa adanya yang ada di dalamnya sudah mengintegrasikan sikap dan perilaku. B. Memberi nilai jelek pada siswa kelas yang pertama dan nilai yang bagus pada kelas yang lain. C. Memberi nilai bagus pada siswa yang hasil ulangannya bagus tanpa melihat perilakunya. D. Memberi nilai yang berbeda antara kedua kelas pada aspek kognitif dan afektif. Atau E. Menilai siswa dengan hasil pekerjaannya dengan mempertimbangkan sikap dan perilakunya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Menilai siswa sesuai dengan hasil pekerjaannya dengan mempertimbangkan sikap dan perilakunya. Lanjut soal yang ketujuh. Kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain tercermin dalam keragaman agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan itu, sikap perlu ditanamkan oleh guru kepada siswa-siswa melalui A. Pembiasaan saling menghormati di antara siswa yang berbeda agama atau kepercayaan. B. Memberikan pemahaman bahwa agama atau kepercayaan penting untuk kehidupan akhirat. C. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berbeda dari masyarakat Indonesia. D. Memberikan teladan kepada siswa dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Atau yang E. Meminta siswa untuk beribadah di tempat yang telah disediakan oleh sekolah secara tertib. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pembiasaan saling menghormati di antara siswa yang berbeda agama atau kepercayaan. Lanjut soal nomor 8. Sebagian besar peserta didik cuek dan tidak mau memperhatikan guru di saat pembelajaran. Mereka sibuk dengan alat elektronik miliknya. Jika Anda menghadapi peserta didik seperti ini, tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Menasehati peserta didik tersebut dengan cara mengajaknya ngobrol di kantin sekolah. B. Memberitahukan kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. C. Memberi pelajaran tambahan di luar jam yang sudah terjadwal sebagai punishment yang mendidik. D. Meminta peserta didik tersebut menulis 100 kali sebuah pernyataan, tidak mengulangi perbuatan yang sama sebagai hukuman. Atau E. Menghukum peserta didik tersebut dengan menugaskan membersihkan kamar mandi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Memberitahukan kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. Soal nomor 9. Karena kurangnya persiapan sebelum mengajar, seorang guru melakukan kesalahan konsep pada saat menjelaskan materi pembelajaran. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam kondisi yang demikian? A. Tidak melakukan apa-apa karena kesalahan adalah hal yang manusiawi. B. Mengoreksi kesalahan dengan meminta siswa mempelajari buku lain. C. Tidak menjadikan pemahaman konsep tersebut untuk bahan ujian. D. Membiarkan siswa memiliki pemahaman konsep yang salah. Atau E. Dengan terus terang mengoreksi kesalahan pada kesempatan yang lain.
Jawaban yang tepat adalah opsi E. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Premis yang pertama, jika hari hujan, maka Andi memakai payung. Premis yang kedua, Andi tidak memakai payung. Simpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah A. Hari berkabut, B. Hari mendung, C. Hari akan hujan, D. Hari hujan, atau E. Hari tidak hujan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Hari tidak hujan. Kita lanjut di soal nomor 11. Ilmu pengetahuan sosial kaya akan konsep-konsep IPS. Manfaat konsep dalam IPS adalah menjadi bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan sebagai sebuah konsep jika A. Ada sebab akibat, B. Peristiwa berulang, C. Ada pengertian bersifat abstrak, D. Peristiwa sama, atau E. Ada suatu peristiwa. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Ada sebab akibat. Kita lanjut ke soal nomor 12. Beberapa waktu lalu, bangsa kita hampir diambang perpecahan ketika Pilpres. Para pendukung saling beradu pendapat melalui media televisi, media sosial, bahkan bentrok dengan aparat. Ada ketidakpuasan sekelompok orang terhadap pelaksanaan dan hasil perhitungan suara. Berikut ini manakah sikap yang tepat untuk menghadapi fenomena tersebut? A. Menyerahkan pada Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil keputusan apabila tidak sesuai dengan aspirasi kita. B. Berpartisipasi memperjuangkan aspirasi yang sesuai dengan hati nurani walaupun MK telah memutuskan. C. Bersikap apatis karena apapun hasilnya tidak mempengaruhi kita secara langsung. D. Menyerahkan masalah pada Mahkamah Konstitusi dan menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Atau E. Acuh tak acuh dan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang siswa dituntut memiliki fisik yang prima. Hal itu tercermin dari penampilan saat pembelajaran, yaitu A. Menjelaskan materi dengan berdiri di depan kelas, mulai kegiatan awal hingga menutup pembelajaran. B. Menampilkan wajah yang selalu tersenyum dalam pembelajaran, mulai awal hingga akhir. C. Terciptanya interaksi multi arah sambil mendekati peserta didik secara individual. D. Tidak pernah mengeluh meskipun beban mengajar yang dipikul begitu berat. Atau E. Guru mengajar secara serius dengan menjelaskan materi sambil berjalan ke sana kemari. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut soal nomor 14. Seorang guru baru yang ditugaskan di wilayah pedesaan di mana sebagian warganya tergolong kurang mampu. Maka dalam merancang kegiatan sekolah diarahkan pada A. Kegiatan memperingan tugas guru dalam mengajar, B. Pelibatan orang tua sebagai komponen masyarakat, C. Kegiatan yang melibatkan semua siswa, D. Peningkatan prestasi sekolah yang unggul, E. Kegiatan yang tidak membebani iuran dari siswa. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kegiatan yang tidak membebani iuran dari siswa. Soal nomor 15. Kuat lemahnya upaya penegakan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kuatnya peraturan perundang-undangan, peran serta lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penegakan HAM. Kelemahan yang ada di tingkat masyarakat diantaranya adalah A. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, B. Masyarakat kurang tersosialisasi tentang undang-undang HAM, C. Masyarakat kurang berani melaporkan jika terjadi kasus pelanggaran HAM, D. Masyarakat menjadi pelanggar HAM terbesar dewasa ini, atau E. Masyarakat belum membentuk lembaga-lembaga penegak HAM. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Masyarakat kurang tersosialisasi tentang undang-undang HAM. Kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang guru kelas 5 memulai dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5 siswa. Tiap siswa diberi materi yang berlainan.
Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang disebut kelompok ahli untuk mendiskusikan subbagian mereka. Selanjutnya, tiap anggota kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asal dan secara bergantian mengajar teman. Selanjutnya, mengerjakan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan sintak dan model pembelajaran. A. Number head together. B. Team game tournament. C. Student team achievement division. D. Jigsaw. Atau E. Problem based learning. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu model pembelajaran Jigsaw. Soal nomor 17. Pernahkah Anda melihat orang yang membaca koran dengan letak koran yang agak dijauhkan? Orang tersebut mengalami kelainan pada matanya. Agar orang tersebut dapat melihat kembali dengan normal, dapat dibantu dengan kacamata berlensa. A. Polaroid. B. Rangkap. C. Cekung. D. Positif. Atau E. Negatif. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Positif. Soal nomor 18. Berbagai persoalan politik negara Indonesia akhir-akhir ini mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Masyarakat mudah curiga dan menaruh ketidakpercayaan terhadap masyarakat lain ataupun pemerintahnya. Budaya politik yang harus kita kembangkan adalah A. Budaya politik santun yang mencerminkan aspirasi partai politik. B. Budaya politik yang paternalistik yang menganggap pemimpin nasional adalah pengayom masyarakat. C. Budaya politik yang menganggap bahwa para pemimpin nasional adalah dari partai pemenang. D. Budaya politik partai yang diterima melalui pemilu nasional. Atau E. Budaya politik demokratis dengan semangat kebangsaan dan persatuan nasional. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Budaya politik demokratis dengan semangat kebangsaan dan persatuan nasional. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu bentuk kebersamaan dalam menyelenggarakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat berupa A. Guru bertempat tinggal dan membaur dengan masyarakat dekat sekolah. B. Sekolah unggul yang dapat bersaing dengan bangsa lain. C. Zonasi sekolah yang menampung siswa sekitar sekolah. D. Pembayaran iuran sekolah. Guru mencukupi kebutuhan sekolah. E. Sebuah komite sekolah yang membantu kemajuan sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Sebuah komite sekolah yang membantu kemajuan sekolah. Soal yang terakhir. Keterampilan berpikir tingkat tinggi perlu dilatih sejak dini, termasuk pada siswa sekolah dasar. Manakah item soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA di SD? A. Sebutkan benda-benda yang termasuk bidang miring. B. Mengapa daun pada pohon akan berguguran ketika musim kemarau? C. Jelaskan macam-macam tuas berdasarkan letak titik tumpulnya. D. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh gaya gesek? Atau E. Apa yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif alami? Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Mengapa daun pada pohon akan berguguran ketika musim kemarau? Karena KKO-nya menggunakan kata mengapa ya. Konsep dalam IPS yang membahas tentang kemajuan atau perkembangan ilmu dan teknologi atau IPTEK untuk memahami fenomena sosial adalah A. Politik, B. Sosiologi, C. Sejarah, D. Ekonomi, atau E. Geografi. Silakan dijawab teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Sosiologi. Kita lanjut soal nomor 2. Sekelompok siswa mengalami kesulitan membuat keputusan tentang studi lanjutan yang akan dipilih. Karena itu, mereka sepakat untuk meminta bantuan guru dalam penentuan sekolah lanjutan yang cocok untuk mereka.
Apa yang perlu dilakukan guru terkait permintaan siswa-siswa tersebut? A. Guru segera membuatkan keputusan tentang studi lanjutan yang paling cocok untuk mereka pilih. B. Guru mengabaikan permintaan bantuan mereka untuk memutuskan studi lanjutan yang akan dipilih. C. Guru membiarkan mereka membuat keputusan sendiri tentang studi lanjutan yang akan dipilih. D. Guru membantu siswa-siswa tersebut untuk membuat keputusan studi lanjutan dengan segera saat mereka mengalami kesulitan. Atau E. Guru menyerahkan keputusan pemilihan studi lanjutan kepada mereka ketika mereka membutuhkan sebagai perencanaan masa depan mereka. Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut soal nomor 3. Bahasa dapat digunakan untuk mengetahui kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. B. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. C. Bahasa Indonesia sebagai penghubung antar daerah. D. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Atau E. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Silakan dijawab teman-teman semua. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Jadi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Soal nomor 4. Salah satu dampak negatif hadirnya era globalisasi dalam melunturnya pemahaman siswa akan budaya lokal di daerahnya. Untuk menumbuhkan pemahaman siswa tentang kehidupan dan budaya lokal daerah masing-masing, guru menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis A. Teknologi, B. Proyek, C. Kearifan lokal, D. Teknologi informasi, atau E. Masalah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kearifan lokal. Soal nomor 5. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Dia tidak melihat-lihat keadaan tempat berlari. 2. Benang layang-layang Andri tiba-tiba putus. 3. Akibatnya dia tertabrak sepeda motor. 4. Dia berlari mengejar layang-layangnya. 5. Andri bermain layang-layang di tengah lapangan dekat jalan raya. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah, silakan teman-teman perhatikan urutannya di opsi mana jawaban yang paling tepat agar menjadi paragraf yang padu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jadi yang pertama, yang kelima dulu, baru kedua, keempat, ke-1, dan yang terakhir itu yang ketiga. Akibatnya dia tertabrak sepeda motor. Kita lanjut soal nomor 6. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan konsep wawasan Nusantara menjadi dasar perwujudan sebagai satu kesatuan wilayah, sekaligus kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Integrasi nasional dimaknai adanya integrasi wilayah dan integrasi bangsa. Integrasi atau kesatuan wilayah berarti disepakatinya daratan dan lebar laut menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia yang diakui oleh dunia. Berapakah lebar laut teritorial Indonesia yang berdasarkan Deklarasi Juanda? A. 200 mil laut yang dikenal dengan istilah zona ekonomi eksklusif. B. 3 mil laut diukur dengan menarik garis pangkal berdasarkan garis air surut pulau sesuai dengan aturan Ordonansi 1939. C. 200 mil laut diukur dari landasan kontinen. D. 12 mil laut yang diukur dari garis pantai seluruh pulau-pulau
yang sedang surut di seluruh wilayah Indonesia? Atau E. 12 mil laut yang diukur dari garis dasar atau pangkal luar seluruh pulau-pulau terluar dan karang kering terluar kepulauan di seluruh wilayah Indonesia? Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ketika guru memberikan pembelajaran matematika tentang debit air, siswa melakukan percobaan menggunakan galon diisi air sampai penuh. Kemudian dialirkan melalui selang. Siswa mengukur lama waktu yang diperlukan sampai air dalam galon habis. Siswa melakukan percobaan beberapa kali dengan volume galon yang berbeda. Percobaan di atas menghasilkan simpulan bahwa debit adalah A. Banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber persatuan waktu. B. Untuk memenuhi keutuhan air, pengairan air agar tidak meluap. C. Banyaknya air sungai dari daerah pegunungan yang mengalir ke selokan-selokan persatuan waktu. D. Banyaknya air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Atau E. Air dalam suatu tempat harus lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan. Silahkan dijawab, teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 8. Pada saat bersamaan, Anda memiliki 3 tugas sekaligus. Pertama, kepala sekolah mewajibkan Anda dan guru lainnya untuk menghadiri sebuah acara yang diadakannya. Kedua, Anda harus mengantarkan salah satu anggota keluarga untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Ketiga, Anda harus membimbing siswa yang hendak mengikuti ujian nasional. Apakah tindakan yang terbaik yang akan Anda lakukan? A. Mendahulukan tugas sebagai seorang guru dan kemudian tugas penting lainnya. B. Melaksanakan tugas-tugas di sekolah dan mengesampingkan tugas-tugas lainnya. C. Mengantar anggota keluarga ke rumah sakit karena keluarga lebih utama dari semuanya. D. Menaati pimpinan sehingga lebih mendahulukan hadir di acara kepala sekolah. Atau E. Mengutamakan kewajiban yang sesuai dengan komitmen walaupun kadang tidak sesuai dengan aturan. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 9. Gambar alat tersebut dapat digunakan sebagai media berupa replika dari paru-paru manusia. Mekanisme yang terjadi ketika balon bagian bawah ditarik di bawah adalah, jadi nanti soalnya itu akan disediakan gambar replika dari paru-paru ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah mekanisme yang terjadi ketika balon bagian bawah ditarik di bawah adalah A. Otot tulang rusuk mengembung, otot perut mengendur menekankan diafragma, kemudian rongga dada mengecil, udara terlepas atau ekspirasi. B. Tulang rusuk mengendur ke bawah, rongga dada mengecil, udara terlepas. C. Udara dihirup, kemudian rongga dada membesar, isi rongga perut tertekan, kemudian tekanan dalam rongga dada membesar. Proses inspirasi. D. Udara dihirup, tulang rusuk terangkat, kemudian rongga dada mengecil. Atau E. Udara dihirup, rongga dada membesar, kemudian isi rongga perut tertekan, dan tekanan dalam rongga dada mengecil. Atau inspirasi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Soal nomor 10. Pada suatu saat, seorang guru berada dalam kondisi di mana tugas-tugas di sekolah menumpuk. Hubungan dengan salah satu seorang teman guru sedang ada masalah. Sedangkan di rumah juga ada persoalan yang cukup serius.
Jika Anda sebagai guru mengalami keadaan yang demikian, yang Anda lakukan adalah A. Tetap melaksanakan tugas seadanya, karena dengan kondisi tersebut semua warga sekolah termasuk siswa pasti maklum adanya. B. Melampiaskan semua masalah dengan cara marah-marah pada siswa pada saat pembelajaran untuk mengurangi beban yang ditanggung. C. Menyampaikan masalah tersebut kepada siswa supaya siswa memaklumi perubahan penampilan guru dalam pembelajaran. D. Berusaha dengan senang hati melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh oleh masalah yang ada. Atau E. Mengajukan permohonan cuti supaya masalahnya tidak mengganggu penampilan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Silahkan dijawab. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 11. Cermati ilustrasi berikut. Pak Darto mengajar kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Langkah awal yang dilakukan Pak Darto adalah meminta peserta didik untuk membaca wacana yang di dalamnya terdapat kalimat perintah, ajakan, dan penolakan. Kemudian Pak Darto memberikan pertanyaan tentang kalimat tersebut. Peserta didik menemukan masalah dan mencoba membuat hipotesis. Peserta didik membentuk kelompok untuk menjawab masalah tentang kalimat perintah dan lain-lain tersebut. Kemudian mengumpulkan data, membuat laporan, dan menyajikan hasil belajar. Sintaks pembelajaran di atas merupakan ciri pembelajaran menggunakan model A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Inquiry, D. Times Game Tournament, atau E. Problem Based Learning. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Problem Based Learning. Soal nomor 12. Di SDN Sumbersari, hasil belajar muatan PKN siswa kelas 5 dianalisis dengan kriteria ketuntasan belajar minimal individu skor minimal 75. Pencapaian ketuntasan secara klasikal minimal 80 siswa kelas. Setelah dianalisis, guru tersebut menemukan bahwa penyebabnya adalah aktivitas pembelajaran rendah dan siswa pasif belajar, sehingga perlu memberikan metode pembelajaran yang sesuai. Ketika dia melakukan PTK, maka judul yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah A. Pengaruh variabel guru terhadap proses dan hasil belajar muatan PPKN pada siswa kelas 5 SDN Sumbersari. B. Efektivitas penilaian proses dan hasil belajar pada pembelajaran muatan PPKN. C. Peningkatan hasil dan proses belajar pada muatan PPKN melalui pembelajaran kooperatif Jigsaw siswa kelas 5 SDN Sumbersari. D. Peningkatan hasil belajar pada pembelajaran muatan PPKN melalui penggunaan diorama siswa kelas 5 SDN Sumbersari. Atau E. Pengaruh pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap hasil dan proses belajar siswa kelas 5 SDN Sumbersari. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan prinsip model pembelajaran konstruktivisme adalah A. Menggunakan berbagai sarana yang sesuai dengan muatan matematika. B. Menyediakan pengalaman belajar mengkonstruksikan pengetahuan tentang matematika kepada peserta didik. C. Memotivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam pembelajaran matematika. D. Pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menghafal rumus-rumus. Atau E. Pembelajaran matematika dilakukan dengan mengaitkan pada situasi nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 14. Perhatikan ilustrasi berikut.
Aditya pada masa perkembangan bahasanya telah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan ide. Masa tersebut dicapai saat anak telah berusia A. 3-5 tahun, B. 2-3 tahun, C. 8-24 bulan, D. 12-18 bulan, atau E. 0-12 bulan. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Nomor 15. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas berbagai kelompok orang yang memiliki keragaman. Ciri keragaman yang berbeda-beda. Guru dalam mengajarkan materi keragaman budaya perlu menggunakan budaya yang tepat untuk materi dapat tersampaikan kepada siswa. Berikut ini manakah yang merupakan pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengajarkan materi-materi ajar IPS tentang keanekaragaman budaya Indonesia? A. Interdisipliner, B. Multikultur, C. Problematik, D. Autentik, atau E. Metodologis. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Interdisipliner. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 3. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 4. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 5. Waktu berbuah lebih lama. 6. Waktu berbuah lebih cepat. 7. Tanaman baru yang dihasilkan tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Pernyataan di atas yang merupakan keunggulan teknik perkembangbiakan mencangkok adalah A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 7, C. 1, 2, dan 5, D. 1, 2, dan 4, atau E. 2, 6, dan 7. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 17. Untuk menyelidiki pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan lele, pakan yang diberikan berasal dari campuran sayuran dan gandum. Indikator pertumbuhan ikan lele yang diukur adalah panjang dan berat ikan. Setiap 2 minggu, siswa diminta mengamati pertumbuhan ikan lele tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel bebas adalah A. Pakan yang diberikan, B. Jenis ikan lele, C. Pertumbuhan ikan lele, D. Panjang ikan lele, atau E. Berat ikan lele. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 18. Ketika guru melakukan koreksi hasil ulangan, menemukan kesalah jawaban yang sama pada beberapa peserta didik. Padahal, guru sudah mengingatkan agar tidak saling mencontoh satu sama lain dalam mengerjakan soal. Dalam kondisi demikian, tindakan guru yang sebaiknya adalah A. Mengurangi nilai pada semua peserta didik yang jawabannya sama. B. Memberi nilai secara objektif dengan memberi tambahan nilai pada peserta didik yang jujur. C. Menilai semua pekerjaan peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan semua aspek. D. Membatalkan hasil ulangan semua peserta didik dan melakukan ulangan kembali. Atau E. Mengurangi nilai pada peserta didik yang memberikan contoh jawaban. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 19. Sebagian wilayah desaku akan dijadikan suaka alam karena terdapat banyak sumber air. Makna kata bercetak tebal adalah daerah perlindungan. A. Alam seisinya, B. Hewan, C. Ekosistem tertentu, D. Tumbuh-tumbuhan, atau E. Daerah perlindungan hewan dan tumbuhan.
Jawaban yang tepat adalah opsi A, alam seisinya. Soal yang terakhir. Bacalah penggalan cerita berikut. Hari ini aku lelah sekali. Aku tak ingin pergi bermain bersama Dika dan Bayu. Padahal aku telah berjanji untuk pergi bersama mereka. Namun, aku takut keputusanku ini akan mengecewakan mereka. Ketika aku termenung, tiba-tiba HP-ku berbunyi dan aku lihat WA masuk dari Dika. Hei, jadi kan hari ini kita pergi? Aku pun menjadi tambah galau. Di satu sisi aku sangat lelah sekali, di sisi lain aku tidak ingin mengecewakan mereka. Sudut pandang pada penggalan cerita pendek di atas adalah A. Orang ketiga tunggal, B. Orang pertama jamak, C. Orang ketiga jamak, D. Orang pertama tunggal, atau E. Campuran. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Orang pertama tunggal. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga soal-soal yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semakin banyak soal yang teman-teman pahami, teman-teman pelajari, semoga membuat teman-teman semakin mudah mengerjakan soal pretest PPG. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.